Yo, Anichi, Cisa, it's back. Oke, kembali lagi bersama aku Cisa. Apa kabar teman-teman semua? Ya, akhirnya ya kita bisa ketemu lagi ya dalam konten anime tentu saja. Ya, apa kabar ya? Semoga teman-teman tetap sehat selalu ya, tetap semangat dalam menjalani new normal sekarang. Oke, kita langsung nggak lama-lama lagi karena jujur aja teman-teman, aku akhirnya bahagia banget. Karena apa? Karena anime yang ya salah satu anime yang aku ikutin ya, yang salah satu ya kita curhat dulu. Aku kan sebenarnya nggak suka ngikutin anime yang ongoing ya, soalnya ya keluarnya 1 minggu sekali lah, jadi nontonnya nggak fokus gitu lah. Aku lebih suka nunggu sampai tamat baru aku tonton semua gitu. Tapi ada beberapa anime yang memang aku sengaja aku ikutin karena memang ceritanya seru. Nah, salah satunya adalah SAO teman-teman. Kalau kalian juga ngikutin SAO yang ini yang WoW ya, War of the Underworld Core 2 yang baru rilis ini sekitar sudah 5 episode ya hitungannya. Itu kalian sudah bisa menebak lah. Jadi ceritanya itu kalau apa ya? Mungkin perkiraan antara 1 atau 2 atau mungkin 3 episode ke depan itu mungkin sudah pasti Kirito akan bangkit lagi. Ya memang tujuan dari Core 2 kan memang Kirito bangkit kan. Ya, itu jujur aku suka banget dengan apa yang di akhir episode 5 kemarin karena aku sudah menontonnya. Tapi kali ini kita nggak cuma bahas itu saja ya. Kita coba bahas sedikit mengenai 5 episode awal yang sudah tayang gitu. Nah, nanti kita juga akan memprediksi apakah nanti cerita dari Core 2 ini akan sama dengan cerita yang sudah tertulis di beberapa spoiler yang mungkin teman-teman baca ya. Tapi aku saranin jangan ya, karena kalau kalian benar-benar menikmati anime, aku saranin jangan baca spoiler ya. Oke? Kita langsung coba sambil dengerin ya. Ya mungkin aku nggak akan tayangin suaranya ya, tapi ya kita sambil melihat gambar gitu biar sambil mengingat-ingat gitu 5 episode sebelumnya itu seperti apa gitu. Nah, mungkin jika aku boleh melihat ini di sini tuh kita sambil skip saja ya, karena memang ya mungkin nggak pas. Ini aja aku takut nanti kena copyright atau enggak ya, tapi ya semoga aja enggak ya. Ya, tapi bentar. Nah, oke, kita langsung mulai saja ya. Jadi di episode awal ini yang cuma kelanjutan dari Core 1 kemarin ya, dimana tiba-tiba dari teman-temannya Asuna tuh datang ya, termasuk Sinon yang bisa terbang pakai panah yang gede itu kan. Nah, lalu selanjutnya opening, terus mereka basa-basi kan, lalu si Sinon juga ketemu Kirito. Ya, pokoknya mereka sudah membulatkan tekad lah. Ya di sini ya mungkin agak scene yang agak pilu ya, karena memang ini mungkin ini aku akan sensor dari anak-anak ya, karena memang video ini memang maksudnya SAO yang sekarang memang unsur pertarungannya epic ya. Jadi maksudnya mungkin nggak layak ditonton untuk beberapa kalangan termasuk anak-anak ya. Jadi mungkin teman-teman yang nonton video ini termasuk adik-adik ya, tolong kalian bisa meminta dampingan atau dari kakak kalian yang suka anime atau orang tua kalian. Oke, kita langsung lanjut saja. Di sini Liva juga ternyata datang ya, gitu. Nah, tapi kita coba skip saja. Tadi itu Liva coba bertarung sama penyihir itu ya teman-teman, tapi ya akhirnya bisa menang lah gitu. Nah, di sini tuh ternyata masih ada gelombang-gelombang pertarungan gitu ya di kubunya Asuna. Sedangkan ini si Jenderal Berkolu ini coba menyerang Vecta sendirian ya, Baywan ini ceritanya. Ya ini pertarungan cukup epic ya, aku gak akan lihatin karena mungkin kalau aku lihatin nanti akan teman-teman terlalu menikmati lah nanti, jangan ya. Jadi kita benar-benar teman-teman bisa menontonnya sendiri gitu, ataupun streaming ataupun lewat ya download gitu bebas ya. Di sini di episode 1 belum kelihatan ya apakah Berkoli menang atau tidak, tiba-tiba langsung ending. Jadi kita langsung skip aja di episode selanjutnya. Nah ini tiba-tiba di sini tuh kayak ada terang-terang, ini apa ini? Nah ternyata pasukan lanjutannya ya. Ya aku gak akan liatin openingnya. Jujur openingnya juga aku suka ya. Openingnya lagunya Reona yang judulnya Anima itu bagus sekali nih. Ya semua elemen SAO memang bagus lah. Lagunya lah, ceritanya, gambarnya, terus apa lagi? Seiyunya pula. Wah, seiyunya itu all star masuk di sini semua itu udah. Kita langsung lanjut saja ya. Di sini tuh kayak ya ini tiba-tiba time skip ya. Time skipnya sudah kembali lagi ke Ocean Turtle. Jadi ini kayak ini si Higa ini kayak menemukan suatu cara gitu bagaimana caranya maksudnya menyembuhkan Kirito gitu ya. Jadi kita skip saja karena memang
aku nggak mau menghilangkan unsur kenikmatan film itu sendiri. Aku hanya menggunakan ini untuk perantar saja, sebagai aku juga sambil mengingat-ingat ya, karena aku sudah menontonnya itu selama 5 minggu ini ya berarti ya gitu. Jadi mungkin aku agak lupa. Nah ternyata di sini ada pertarungan epicnya ya. Jadi di episode 2 ini udah ketahuan kalau si Jenderal Bercoli ini menang melawan si Vecta ya. Tapi nanti si Vecta ternyata licik ya dia. Jadi dia memang di akun rajanya di sini, akun supernya itu memang sudah kalah gitu. Tapi kan akun yang dia bisa login lagi kan dengan akun biasa gitu. Wah, memang licik sekali penjahat ini. Ya udahlah. Ya ini mungkin flashback ya gitu. Ya udah selesai gitu. Itu mungkin episode keduanya. Singkat banget ya. Ya iyalah ya. Jadi teman-teman yang mungkin penasaran ceritanya bisa nonton ya. Kalau yang belum menonton, kalau yang sudah menonton pasti sudah paham lah ceritanya bagi apa. Ini cuma kilas balik aja gitu. Nah di episode 15 ini atau episode 3 dari Core 2 ini sudah kelihatan ya kalau si Sinon ini mau mencoba menyelamatkan Alice ya, tapi dia telat karena si Bercoli sudah mengorbankan diri ya sebagai imbasnya dari pertarungan melawan Vecta. Ya itu sudah maksudnya sudah menjadi pilihan Bercoli sendiri ya. Bercoli itu yang tadi loh, jenderal yang melawan Vecta tadi. Nah ini openingnya kita lewatin saja. Nah ini tiba-tiba masuk di medan perang lagi ya gitu. Nah ini mereka kayak sudah ya mungkin tenaganya sudah terkuras mungkin sebagian ya gitu. Nah ini tiba-tiba muncul musuh terbaru ya tadi ya. Musuh itu tuh adalah ya ini kita coba skip sebentar biar kalian nih. Nah musuh tadi itu sebenarnya udah mulai kebayang ya, itu adalah salah satu anggota Login Coffin atau LC ya yang ada di season 1. Ya itu ada mungkin salah satu penghubungnya dari seluruh season 1 sampai sekarang ya. Ya memang LC itu selalu ada di setiap seasonnya gitu. Oke, nah itu tadi Higa kan coba ke kayak apa ya, kayak ke lorong yang dimana lorong itu kok yang ada jaringannya gitu, yang bisa lebih cepat lah ibaratnya. Soalnya kan di Ocean Turtle ini udah dibajak Amerika kan ceritanya kan gitu. Nah ini ternyata ini adalah ketua dari Login Coffin ya. Namanya siapa ya, lupa. Namanya POH. Nah itu nanti di episode 5 kalau kalian udah nonton itu udah udah dikasih kan flashbacknya ya. Jadi POH itu kenapa dia bisa jahat gitu. Nah si Asuna ini, nah mereka perang ya. Ini perangnya gede sih. Ya memang gimana lagi, memang pertarungannya memang sudah epic. Nah di episode keempat ini sudah kelihatan ya kalau ternyata di Ocean Turtle ini ada pengkhianat lagi ya. Ternyata ini salah satu anak buahnya Sugo ya, Sudo Nobuyuki ya, itu yang dulu jadi itu loh gaming masternya Elo yang season pertama yang perang lawan Kirito itu loh. Nah itu ini si Sinon ini melawan Vecta yang tadi ya, dia login kembali menggunakan akun biasa ya. Ya itu sudah kelihatan. Ini kayak mereka sudah kehilangan semangat ya, karena memang gimana lagi ya, karena pertarungan yang panjang pasti menguras tenaga dan kekuatan kan gitu. Nah ini kayak yang di Ocean Turtle ini kayak memecahkan kode yang dikirimkan Higa ya. Ternyata kode berapa ya, 871 ya, itu namanya itu Yanai ya. Yanai ternyata orang ini gitu loh. Begitu yang si tadi siapa Kikoka sama yang perempuan tadi tahu, otomatis dia menyelamatkan si Higa ini kan gitu. Nah ini karena sudah kalah ibaratnya, sudah kalah kekuatan ya ibaratnya lo, akhirnya Asuna menyerah dan ingin mencoba berbicara gitu. Nah ini episode yang kemarin ya, yang baru rilis ya. Ini seru banget sih. Ini tiba-tiba Yui kan kok dari server SAO kok ada yang pengen menerobos masuk, itu siapa gitu. Nah kan kita coba lihat. Oh ini ternyata adalah siapa itu? Ya, dia adalah Eiji teman-teman. Eiji kalau yang kalian tahu kan dia memang SAO survivor kan gitu loh. Tapi dia gagal menyelamatkan Yuna, lalu dia menjadi jagoan di Ordinal Skull ya, salah satu karakter utama gitu. Aku gak nyangka juga loh Eiji sama Yuna kok bisa muncul di sini. Nah ini flashbacknya ya. Jadi si Puh itu kenapa kok dia bisa menjadi jahat, itu karena ya faktor keluarga ya, karena dia mungkin menderita ekonomi gitu loh, sampai orang tuanya itu kayak menjual dirinya sendiri gitu loh. Maksudnya ya gimana lagi ya, salah satu keluarganya Puh itu maksudnya ada yang gagal ginjal gitu loh. Terus si Puh itu diminta mengorbankan ginjalnya satu untuk
transfusi ginjal ya gitu ke orang itu, dan orang itu ternyata orang Jepang gitu. Jadi si Puh itu kayak membenci sekali orang Jepang, dan kebetulan saat itu ada insiden SAO yang season pertama, lalu si Puh itu membeli perangkat NVG atau nerve gear dari secara ilegal, terus dia memainkan SAO dan menjadi guild pembunuh di situ gitu, karena dia sangat menikmati ibaratnya kayak dia ingin melampiaskan gitu apa yang dialaminya gitu. Ya itu mungkin adalah salah satu alasan ya akhirnya kita bisa mengetahui kenapa Puh itu bisa menjadi jahat. Puh itu kalau yang kalian nonton di episode 5 itu namanya Prince of Hell ya. Ya mungkin kalian teman-teman bisa artikan sendiri ya. Ya itu mungkin juga bisa menjawab ya apa maksud kenapa kok maksudnya ada guild pembunuh lakuin Coven gitu, dan kenapa ketuanya kok bisa sekejam itu. Nah tapi tadi yang di menjelang akhir itu kayak si Asuna, terus si Sinon, terus si Liva, adiknya Kirito kan, itu kayak mereka sudah memohon gitu bagaimana karena mereka sudah terpojok ya gitu. Lalu akhirnya Kirito kayak, dan kebetulan pada saat itu juga pas kali di Ocean Turtle itu si Higa tadi yang kacamata itu kayak dia bisa maksudnya menyalin gitu loh, ibaratnya kayak memori ya itu ya. Kirito kan yang menjadi bahaya kan, dia kayak jaringan otaknya kan rusak kan gara-gara serangan yang di season 3 itu. Udah ini kebetulan si adiknya si Sinon sama si Asuna itu login di satu server yang sama dengan dia, terus si Higa itu ingin menyalin ingatan atau memori yang ada di miliknya Asuna dan dua orang tadi dipindahkan atau diperbarui di jaringan otaknya Kirito gitu. Ya ibaratnya ini hanya perumpamaan biar mempermudahkan gitu loh. Kalau aku jamin kok teman-teman itu saat ini sampai sekarang tuh masih bingung lah apa itu flag light lah, apa itu lactic cube lah, apa itu STL lah, itu pasti teman-teman bingung lah. Jujur aja aku sampai saat ini pun aku masih bingung gitu, memahami maksudnya dari Project Alicization ya. Tapi kita buat sederhana saja biar teman-teman sama paham. Nah kalau teman-teman yang mungkin memahami betul cerita dari SAO yang Project Alicization, silahkan kalian bisa sisipkan di komen bawah baik itu cerita maupun linknya biar teman-teman yang lain bisa paham gitu. Oke? Itu adalah sekian pembahasan dari 5 episode pertama SAO yang Core 2 War of the Underworld. Bagaimana reaksi teman-teman? Apakah kalian sudah siap menunggu Kirito yang akan bangkit dalam, mungkin perkiraanku pribadi ya, mungkin antara 1 sampai 2 episode ke depan. Soalnya yang episode minggu depan itu kan judulnya ingatan ya, itu mungkin masih flashback lah. Mungkin Kirito sama Yujiro atau yang lain masih ngobrol-ngobrol biasa gitu kan. Mungkin ya 2 episode ke depannya lah itu mungkin yang Kirito mungkin bangkit ya. Ya itu mungkin aja sekian ya. Kalau misal teman-teman punya rekomendasi anime yang lain juga untuk dibahas, silahkan komen di bawah ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Matane.